Topik kita bulan ini tentang identitas yang sehat. Ya. Kalau kita bulan Januari, kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Di bulan Februari kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan sesama. Bulan ini kita berbicara tentang selama 1 bulan tentang bagaimana kita memiliki identitas yang sehat. Ya, karena kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, harus betul-betul memahami siapa kita di dalam Tuhan. Sering mungkin Bapak Ibu setiap kehidupan kita ketika ada masalah, tekanan, ketika datang musibah, itu bisa membunuh kita punya identitas dalam diri kita. Yang dulunya kita orang yang betul-betul percaya Tuhan, tapi ketika kita dalam di fase seperti tadi, kita bisa jadi tidak percaya sama Tuhan. Siapa yang pernah mengalami demikian? Ada? Tuhan kok gini sih, kok berat sekali? Ya toh? Kenapa ini terjadi? Dosa saya apa? Salah saya apa? Ya kan? Atau ketika mungkin tujuan kita nggak tercapai, harapan-harapan kita nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Kita mulai kehilangan identitas. Tadi pagi Pak Alex luar biasa ya menyampaikan ada 3 identitas yang harus kita tahu, kita miliki. Pertama adalah identitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita ditebus dalam Kristus. Yang ketiga, bahwa kita harus menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, siapa kita dalam Tuhan? Ya, ini yang salah satu yang diserang oleh iblis atau si pendakwa bagi kita orang-orang Kristen. Salah satu yang dia mau bunuh adalah identitas kita. Kita harus paham, belajar, kita harus tahu siapa kita dalam Tuhan. Amin. Siapa kita ini ada 3 ya. Saya buat tadi hampir sama dengan dibikin Pak Alex waktu di pagi hari ibadah 1. Penciptaan. Bahwa kita segambar serupa dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 1-28, saya percaya Bapak Ibu sudah sering baca ini ya. Kita segambar dengan Allah. Ya kan? Kalau kita baca di kejadian 1-28 bahwa Allah mengatakan mari kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah karya agungnya Tuhan. Meskipun kita memiliki banyak kekurangan, kelemahan, tidak ada manusia yang sempurna, setuju? Ya, enggak ada. Tetapi kita adalah segambar serupa dengan Allah. Ini kita harus pahami. Saya segambar dengan Tuhan ya. Waktu kita menghadapi masalah, pastikan ini ada dalam hati dan pikiran kita. Ya, yang kedua apa? Penebusan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus. Kematian Tuhan Yesus itu adalah memulihkan kita punya identitas. Yang dari dulu kita orang yang berdosa, kita menjadi orang yang diselamatkan. Yang dari dulu kita enggak punya masa depan, kita memiliki masa depan. Yang dari dulu kita enggak memiliki sukacita, kita menjadi memiliki sukacita. Yang dari dulu kita enggak memiliki damai sejahtera, kita memiliki damai sejahtera. Karya penebusan Kristus adalah karya yang sangat luar biasa. Yang tidak bisa dipahami dengan akal dan pikiran. Gak bisa. Ya. Kita bersyukur. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Kristus. Bersyukurlah menjadi pengikut Kristus. Menyenangkan, saya katakan tidak menyenangkan. Karena dibenci, gak disukai. Tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa.
yang kita tidak peroleh dari dunia ini, tapi kita peroleh dari Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Itulah keuntungan terbesar orang-orang pengikut Kristus. Mau kita dibunuh, disiksa, dibakar gereja, no problem. Kita punya Tuhan Yesus. Karena baik suci sesungguhnya di mana? Diri sendiri. Oke ya. Pengampunan penuh, hati yang mengasihi sama dengan hati yang mengampuni. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dulu, menerima segala kekurangan kita, kelemahan kita, menerima segala kejahatan-kejahatan kita. Hal sebaliknya juga kita harus melakukan bagi sesama kita manusia. Kita harus mengampuni dan mengasihi. Itu adalah identitas orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Identitas kita bukan pembenci, bukan pendendam. Apalagi? Bukan lagi apa? Pembunuh, enggak. Kita bukan itu. Tapi identitas kita adalah orang hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. Mudah? Enggak mudah Bapak Ibu. Saya percaya enggak mudah. Ya, itu butuh apa saya bilangnya, kerelaan hati yang besar untuk melakukannya. Ya kan? Kalau dunia mengatakan kalau engkau baik sama saya baik sama kamu. Tapi Tuhan enggak begitu. Kehidupan kita orang-orang Kristen harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, pemulihan gambar diri. Nah, ini harga diri. Kita akan masuk nanti di poin yang ini ya. Rumus Allah, ini rumus yang benar ya, tentang harga diri. Pribadi saya dan apa kata Tuhan tentang saya. Ini harga diri yang benar. Jangan dibalik ya, seperti rumus iblis, penampilan saya, plus apa kata orang lain. Ini harga diri yang salah. Ini kita harus pegang erat-erat. Ya, apalagi di zaman sekarang ini. Ya kan? Dengan semua kita lihat ya di media sosial semua penampilan apapun orang lakukan di situ untuk mendapatkan sesuatu. Nanti kita akan bahas tentang apa itu harga diri yang tinggi, apa itu harga diri yang rendah. Kita akan lihat nantinya. Tapi ini saya mau kasih tahu dulu standarnya ini ya, Pak Poin ini. Harga diri kita. Anak-anak muda khususnya, ya. Anak-anak muda, harga dirimu bukan dengan apa yang kamu pakai. Bukan apa yang kamu miliki, tapi harga dirimu, pribadimu, dan siapa kamu dalam Tuhan. Siapa kita dalam Tuhan? Ada dalam firman, ada di mana kita temukan? Di firman Tuhan. Kalau rumus iblis, penampilan saya, apa kata orang lain, kita temukan di mana? Ya di dunia ini. Ya toh? Segala penampilan. Wow. Dia confidence, percaya diri ketika dia memiliki sepatu yang mahal. Handphone yang mahal, jam tangan yang mahal. Dia confidence. Ketika itu tidak ada, dia minder. Tapi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan Kristus, standar kita enggak itu. Punya enggak punya, saya berharga dalam Tuhan. Amin. Kaya miskin, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mau jabatan tinggi, jabatan rendah, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Statement ini kita harus pegang dalam hati kita masing-masing. Harga diri saya bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya kenapa kita didorong untuk bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Supaya ketika ada masalah datang, pergumulan datang, identitas kita tidak menjadi rubuh. Karena kita dibentengi oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya. Apa yang menyebabkan konflik-konflik dalam hidup kita? Ini beberapa poin ini, ya, ini saya ambil dari buku latihan kita ya, buku MC Kelas. Kita belajar sama-sama di sini. Setuju? Setuju ya? Sama-sama. Nah, kita lihat di sini ada beberapa yang membunuh juga kita punya identitas kenapa bisa dirusak. Penyebabnya salah satu apa? Akar kesombongan. Apa itu kesombongan? Ya, kesombongan secara rohani. Pertama kalau kita lihat nanti Bapak Ibu boleh baca setiap firman Tuhannya ya. Kepahitan,
cinta uang, kenajisan. Akar persoalan karakter. Yang ketiga poin ini, kepahitan. Sakit hati apa yang kita pendam? Seberapa banyak orang sakit hati yang kita nggak selesaikan dalam hidup kita? Seberapa banyak orang yang kita simpan, yang kita berniat, saya harus dendam sama kamu. Kalau ini ada berakar dalam diri kita, akan sangat susah Tuhan memakai kita. Yang kedua, cinta uang. Ya kan? Menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang? Ya kan? Romamon ya. Gitu? Cinta uang. Apakah kita meletakkan hidup kita dengan cinta uang atau kepada Tuhan? Memang ada orang benar ya. Kalau nggak ada uang susah ya. Ya kan? Tapi bukan uang yang segalanya mengatur kita. Kita yang mengatur uang. Ya, hati-hati dengan cinta uang. Jangan sampai uang di atas, Tuhan di bawah. Ya, kita harus balikkan. Apa kenajisan? Kenajisan berbicara apa? Banyak hal. Bisa pornografi, apalagi mabuk, menjudi, apalagi perselingkuhan, apalagi dengan sekarang media sosial. Wow, ada istilah lagi SKSD. Sok kenal, sok dekat katanya. Ya kan? Media sosial. Hati-hati di situ. Banyak sekarang ya. Apalagi kenajisan. Perkataan-perkataan yang kotor. Yang tidak membangun. Itu juga termasuk kenajisan. Seberapa sering kita mengatakan kata-kata yang kotor. Makian. Ya. Nah ini adalah akar daripada kesombongan. Kalau kita lihat ke atas Bapak Ibu. Ini ya. Ini akan terjadi apa? Kecemaran, kerusuhan, marah, pemberontakan, minder. Kenapa orang minder? Kenapa orang bisa marah? Pemberontak ini. Pahitan. Ya, takut, khawatir, iri, tidak aman. Apalagi rasa bersalah, frustrasi. Ini penyebabnya apa? Persoalan sikap. Tapi akarnya yang ini. Yang tiga ini. Kepahitan, cinta uang, kenajisan. Itu akarnya. Ke atas lagi, ya. Akibat tindakan atau buahnya. Cabul, mengutamakan penampilan, gosip, balas dendam. Orang yang kepahitan cenderung akan ke sini. Cross check aja. Itu akan terjadi. Baru apa lagi? Tidak jujur, hutang, bohong. Cinta uang kan? Apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Atau pinjam online. Kalau kita nggak bisa mencukupkan diri kita sendiri dan apa yang kita punya. Yang ketiga apa lagi? Kebiasaan buruk, debat. Apa kebiasaan buruk kita? Ya, bulan lalu pernah saya katakan bahwa setiap kita itu punya kotak rahasia di dalam hati kita masing-masing. Bisa itu dosa, bisa itu bukan dosa. Tapi kita tidak mau buka. Kalau itu dosa, kepahitan, atau mungkin kebiasaan buruk, ya maaf ya, tanda kutip contohnya apa? Melakukan masturbasi. Itu dosa. Kalau itu kita nggak mau pulihkan, itu yang menghalangi kita dalam Tuhan. Dan itu membunuh kita punya identitas. Nanti kita lihat apa perbedaan dosa dengan kebenaran. Ya, inilah Bapak Ibu, dikatakan di sini kesombongan tidak bergantung kepada Tuhan, tapi kepada si aku dan hal-hal lain yang sifatnya independen. Makanya kita nggak heran zaman sekarang ini Bapak Ibu banyak orang mengambil keputusan menyendiri. Nggak mau terbuka, tertutup. Saya introvert Pak. Introvert bisa Tuhan pulihkan. Asal mau terbuka dalam Tuhan. Amin. Akar pahit jangan disimpan.
Ya, mau jadi Tuhan tapi tidak gak bisa memang. Kita bukan Tuhan. Beberapa poin ini Bapak Ibu, inilah yang membuat identitas kita bisa dirusak di hadapan Tuhan. Paham ya? Paham? Paham ya? Kita lihat, nah ini tadi pagi juga Pak Alex sampaikan. Identitas adalah, diri adalah lensa untuk melihat diri sendiri. Kita baca Amsal 23 7a. Ya, Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya kan? Apakah saudara melihat atau mempercayai diri sendiri adalah seorang yang gagal, sampah, miskin, apalagi orang yang gak diinginkan, penakut, pengecut, tidak layak, dikucilkan, atau korban dari sejarah atau masa lalu, dan lain-lain. Coba kita cross-check diri masing-masing. Ya, atau mungkin ada poin lain selain yang ditulis di sini. Mari kita cross-check diri kita. Apa yang kita pikirkan, seperti itu laki kita. Tidak semua orang bisa melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihat diri sendiri. Kenapa? Karena ada dosa. Ya, cara pandang kita terhadap diri sendiri akan menentukan seberapa mahal harga diri kita. Dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri serta apa? Pencipta kita, yaitu Tuhan. Kalau kita orang yang sering bersungut-sungut, orang yang sering menggerutu, orang yang sering menyalahkan diri sendiri, berarti kita sedang memperlakukan Tuhan bahwa Tuhan itu salah menciptakan kita. Padahal di kejadian tadi Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Kita harus mulai belajar mengubah cara pandang kita. Tapi Pak, saya punya banyak masalah. Tapi Pak, saya punya banyak ini. Hei, itu Tuhan izinkan masalah supaya kita tak terus bergantung sama Tuhan. Tapi satu hal tentang identitas kita harus pegang teguh. Kita akan jadi apa yang kita percayai tentang kita, bukan tentang orang lain. Ya kalau kita percaya kita sampah, ya kita akan jadi sampah. Kalau kita percaya kita ini orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, itu akan terjadi. Karena apa? Itu yang kita percayai. Tapi kalau kita percaya, Tuhan, aku sanggup melakukan perkara hal apapun. Karena Tuhan tinggal dalam saya. Amin. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, jangan pernah menganggap dirimu sampah. Jangan pernah menganggap dirimu orang yang enggak diinginkan. Jangan pernah menganggap dirimu orang yang gagal. Meskipun kita mengalami pernah gagal. Ya. Jadi jangan sampai kita dibunuh oleh siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Hati-hati di situ. Ya kan? Ya, bahwa cara kita memandang diri kita itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama. Tadi Pak Alex juga sampaikan itu tadi pagi. Hati-hati dalam hal ini. Karena ini sangat berpengaruh dalam membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Berikutnya apa? Nah ini pertanyaan ini. Kita boleh renungkan sama-sama. Pernahkah dirimu melihat semahal yang Tuhan lihat? Saya dan Bapak Ibu bukan harga murah, tidak. Bukan oplosan katanya. Ya. Kita bukan campuran loh. Enggak. Setengah Tuhan, setengah iblis. No, enggak seperti itu. Kita murni buatan Tuhan. Ya, nanti kalau mungkin di rumah Bapak Ibu atau anak muda boleh lihat cermin nanti ya. Cermin berdiri di situ, coba praktekkan nanti. Coba praktekkan.
Karena saya juga perhatikan beberapa hari yang lalu. Gitu. Saya berdiri. Gitu. Diri saya lihatin diri saya. Dan Roh Kudus berbicara, saya tahu kamu punya banyak masalah. Saya tahu kamu punya banyak tekanan, pikiranmu banyak. Tapi satu hal apa yang meneguhkan saya? Tuhan bilang, aku yang mengendalikan kehidupanmu. Aku yang tahu yang terbaik buatmu. Bapak Ibu nanti perhatikin di rumah ya. Lihat cermin. Tuhan, aku ini siapa? Ya, pernahkah dirimu melihat semahal yang Tuhan lihat? Kalau Tuhan kita bilang berharga, kita harus apa? Bersyukur. Jangan kita turunkan standarnya. Saya enggak berharga Tuhan, saya sampah. Saya enggak dihargai. Ya, kita harus lawan apa? Nilai-nilai dunia. Meski enggak mudah. Ya, lunas dengan darah Kristus. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak emas ya. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercela. Perubahan identitas diri, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita akan nanti melangkah kemana yang namanya apa? Harga diri. Kalau identitas diri kita benar di hadapan Tuhan dan kita mau dipulihkan, maka harga diri kita juga akan bawa ke sana. Yang tadi, kalau kita memandang diri kita murahan seperti tadi sampah, nggak diinginkan, ya, maka harga diri kita apa? Rendah. Tapi kalau kita melihat diri kita, saya berharga di mata Tuhan, saya ditebus dengan darah Kristus, saya mampu melakukan hal apapun, masa depan saya dijamin oleh Tuhan, harga diri kita tinggi. Jadi jangan pernah menghukum diri sendiri dengan hal-hal seperti itu. Harga diri tinggi dari perspektif Tuhan Yesus adalah harganya mahal, tinggi sebab karena kita telah dibayar lunas dengan darah Kristus. Harga diri kita mahal di mana Tuhan, ya, mahal di mata Tuhan. Tinggi di mata Tuhan. Tadi pagi juga Pak Alex singgung ini. Ini harga diri kita, mahal. Karena ditebus dengan darah Kristus. Terus apa perbedaan dengan harga diri yang rendah? Melihat diri sendiri seperti apa? Tidak punya pengharapan. Menolak diri sendiri. Nah ini sering. Meremehkan diri sendiri. Tidak mau berdamai dengan diri sendiri. Apalagi? Dan orang lain tidak mau mengampuni. Ya, selalu berpandangan negatif tentang dirinya. Karena merasa selalu menjadi korban. Sekarang kita tempatkan di mana harga diri kita? Apakah di harga diri yang rendah atau harga diri yang mahal? Sementara Tuhan kita menciptakan kita dengan harga yang mahal. Amin. Ya. Katakan sama kiri kananmu, hargamu mahal loh. Ya kan? Mahal. Saudara dan saya punya masa depan. Amin. Jangan pernah katakan masa depan suram. Ya, jangan. Ya kan, katakan perkataan iman. Meskipun belum kelihatan, benar kan? Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, namun tidak kelihatan. Percaya. Penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau masalah diberkati, seluruh umat di dunia diberkati Tuhan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Tapi ini Tuhan ya, berkat Tuhan. Tapi janji Tuhan itu hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Kalau janji Tuhan berkata, sebab rancanganku atasmu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amini, itu janji Tuhan bagi kita. Kalau janji Tuhan berkata, engkau adalah ahli warisku. Amini, itu janji Tuhan sama kita. Ya, jadi mari tetapkan harga diri kita. Dengan standar yang mahal, bukan murahan. Mengapa identitas kita bisa rusak? Nah, ini karena apa? Roma 3:23, kita baca ya. Sama-sama yuk. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang merusak kita punya identitas. Tuhan akan sangat kesulitan memakai kita kalau kita tidak mempunyai identitas diri yang benar. Kalau Bapak Ibu pernah baca cerita tentang Musa yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nanti kita lihat, kayaknya ada di slide berikutnya ya. Waktu Tuhan meminta Musa, apa dibilang Musa, siapakah aku ini Tuhan? Itu berbicara apa? Identitas. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Tuhan ingin memakai kita, Tuhan mau memulihkan diri kita dulu. Amin. Tuhan mau sembuhkan luka batin kita dulu. Tuhan minta apa? Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya waktu Tuhan memakai kita, bisa maksimal dan luar biasa. Karena Tuhan mencari apa? Hati yang mau. Tuhan enggak mencari orang yang hebat, skillnya sudah mungkin skill dewa katanya. Tidak gitu kan. Tapi Tuhan mencari hati yang mau. Tuhan enggak melihat penampilan kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tidak. Tuhan hanya melihat hati. Hati yang mau untuk Tuhan pakai. Sederhana? Sederhana. Ya. Banyak orang bertalenta, tapi Tuhan tidak bisa pakai. Kenapa? Karena mereka melihat diri sendiri keliru. Kenapa demikian? Ini akibat dosa. Ya. Dosa mempunyai sifat apa? Menurunkan nilai. Sementara kebenaran menambahkan nilai. Ayo sama-sama katakan. Dosa mempunyai sifat menurunkan nilai. Kebenaran menambahkan nilai kita. Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Coba, saya percaya kita pasti punya riset pengalaman masing-masing. Waktu jatuh dalam dosa, gimana perasaannya? Ayo, jatuh dalam dosa ini. Berbuat dosa, gimana perasaannya? Damai sejahtera? Enggak kan? Enggak. Apalagi? Merasa selalu bersalah. Diintimidasi iblis. Karena emang dosa sifatnya apa? Menurunkan nilai. Ketika nilai turun, kita punya identitas apa? Akan rusak. Maka timbullah seperti di slide yang pertama tadi. Apa yang kedua tadi apa? Mulai gosip, dendam, menggerutu. Mulai mengeluh. Mulai tidak bisa menerima diri sendiri. Mulai melihat semuanya negatif. Coba cross check Bapak Ibu. Karena saya juga mengalaminya. Loh kok jadi ngaur ya? Kok saya ngomong jadi sembarangan? Kok pemikiran saya kok lebih banyak negatifnya? Ini kenapa ini? Ternyata saya berbuat dosa. Ayo cepat-cepat beresin di hadapan Tuhan aku minta ampun. Ketika kita datang sama Tuhan, ya kan masih ingat katanya Pak siapa waktu ibadah ya, Pak Gunawan ya. Kenapa kita bangun hubungan dengan Tuhan? Supaya persepsi kita dengan Tuhan sama. Cara pandang kita dengan Tuhan itu sama. Ya, kalau cara pandang Tuhan dengan kita cara pandang kita dengan Tuhan sama, pasti Tuhan akan bawa kita naik. Nilai kita akan apa? Naik, tidak akan turun. Ya. Jadi mari sama-sama kita belajar
terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nilai kita terus bertambah. Itu dia. Paham ya Pak Ibu ya? Ya. Ubahlah cara berpikir Anda. Ini ya, Keluaran 3 itu sampai 11. Oke ya, kita baca ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, ini kepada Musa ya, pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa bermasalah dengan apa? Identitasnya. Tuhan membawa dia naik, tapi Musa mau dia turun. Ya kan? Musa mungkin berpikir begini, wow, aku mau ketemu raja. Firaun kan raja toh? Loh aku siapa? Ya kan? Aku orang biasa, aku orang kecil. Seolah-olah seperti itu cara berpikirnya Musa. Kita cenderung seperti itu. Tuhan mau mengangkat kita, tapi kita tidak mau. Tadi. Ingatlah bahwa pertemuan dengan Tuhan selalu meningkatkan value atau nilai. Amin. Tidak akan pernah menurunkan kehidupan kita. Dia ya. Kita ubah cara berpikir kita. Waktu kita mungkin diminta, ayo gabung komsel yuk, ayo gabung melayani yuk. Ini kan hampir sama kan? Beda-beda tipis ya. Hanya perbedaannya Musa mau ketemu raja. Ya secara ini. Tapi kita waktu diajak kita melayani di tempat ini, kita melayani siapa? Melayani raja juga siapa? Tuhan ya? Tuhan Yesus. Kenapa kita diajak, ayo bergabung melayani di komsel? Supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Value kita bertambah. Kapasitas diri kita bertambah. Karena Tuhan tidak mau kita hanya mutar-mutar di situ. Ya? Cara Musa memandang dirinya sendiri menghalangi Tuhan untuk menjalankan rencananya atasnya. Ya, jangan sampai oleh karena cara berpikir kita yang salah, itu bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Musa memandang dirinya murah di hadapan Tuhan tanpa menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan dia. Ya. Kenapa kita diajak mungkin melayani? Kenapa kita diajak aktif dalam sebuah? Karena saya dan Bapak Ibu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Meskipun kita mengikuti banyak hal kegiatan rohani, kalau kita tidak memiliki identitas diri yang jelas dengan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Seberapa banyak kita ikuti seminar, kegiatan apapun, kalau diri kita bermasalah, kita nggak bisa maksimal Tuhan pakai. Jadi harus mau terbuka, dipulihkan, diubah. Tuhan pun tidak akan berbuat apa-apa kalau kita dengan diri sendiri pun tidak percaya bahwa kita bisa. Kalau kita mengatakan saya nggak bisa, saya sampah, saya ini orang nggak diinginkan, ya Tuhan, ya wes. Karena apa? Kita sendiri pun tidak mau dipakai. Sementara apa? Tuhan ciptakan kita dengan sangat mahal loh. Ada nggak perusahaan di dunia ini yang bisa bikin manusia seperti kita? Nggak ada kan? Nggak ada. Cloning katanya pernah. Tapi sesempurna Tuhan menciptakan kita, nggak ada satupun yang bisa membuat. Kecuali itu Tuhan Yesus. Ya, bilangan 13, 32, 33, nanti Bapak Ibu baca ya di rumah ya. Cara kita melihat diri sendiri sangat menentukan bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Kalau saudara berhadapan dengan raksasa, maka cara berpikir kita juga harus raksasa. Ini kan tentang apa? Pengintai Pak ya. Para pengintai yang diperintahkan untuk melihat ini.
tanah perjanjian. Ya kan, para pengen, aduh di sana orangnya badannya besar-besar. Ya kan? Takut duluan. Tapi Yosua berkata apa? Tidak. Kita bisa mengalahkan itu. Ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah besar, hati kita juga harus besar. Jangan jadi apa? Mengecil. Cara berpikir kita harus raksasa. Tahu raksasa apa? Giant. Ya. Pemikiran kita harus luas, harus betul-betul menyadari bahwa saya punya Tuhan yang besar. Amin. Seberapa besar masalah hari-hari ini? Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Dialah raksasa yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Bukan masalah. Oke? Yang terakhir, dan sendirimu mahal bukan murah ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kita buatan Allah, kita masterpiece-nya tuh Tuhan. Kita adalah buatan Allah yang diciptakan dengan cara yang hebat dan dahsyat, sangat mahal, bukan dengan oplosan. Nanti Bapak Ibu baca Mazmur 139 ayat 14 yang mengatakan, kejadianku dahsyat dan hebat. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua, Tuhan akan lebih dulu memulihkan identitas kita di dalamnya. Setelah itu kita dipercayakan melakukan pekerjaan baik, pemberitaan Injil kerajaannya. Ya, di mana-mana kalau kita lihat para nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, apa? Dipulihkan dulu mereka, dibahari dulu hidupnya. Dan Tuhan mengutus mereka memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, harga diri kita menentukan bagaimana bertingkah laku terhadap diri sendiri dan orang lain, dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ya kalau harga diri kita dilihat pemabuk, penjudi semua, orang lain juga akan melakukan seperti itu. Yakin nggak bakal ada yang menghormati, menghargai, nggak ada. Karena kita membuat diri kita rendah. Ya kan? Identitas diri sama dengan jati diri, sama dengan branding. Ya branding kita, orang lihat seperti apa. Oh dia pemabuk Pak, oh cari mungkin, ini contoh ya. Kenal Pak Rudi enggak? Kenal, yang mana? Itu Pak yang suka main judi mabuk. Itu branding yang kita tunjukkan di luar. Atau di rumah tangga mungkin kan, lingkungan. Di mana rumah Pak Rudi ya? Oh di situ. Oh itu Pak, sering ribut itu Pak dengan istrinya. Ya kan? Marah-marah terus, maki-maki terus. Nah itu branding kita, itu jati diri kita. Malu enggak begitu? Malu. Kita harus mengubah itu dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan pandang dirimu mahal, jangan perlakukan dirimu murah. Amin. Jangan perlakukan dirimu sendiri dengan cara yang murahan. Karena saya dan Bapak Ibu, Tuhan pandang sangat mahal. Amin.